Ini rakyat kalau sudah mau, nggak perlu dibayar mereka. Bahkan apa relawan-relawan itu bisa cari uang sendiri. Kalau sudah Iya, itu. Jangan dikira karena belum ada pendana ini kemudian rakyat tidak bisa mendanai itu. Selama ini yang bergerak ya dari daerah ke daerah dalam apa itu menyambut ARB gitu ya. Itu kan uang dari rakyat. Ini ada Bang Masri dari Medan ini. Harus kita sampaikan tentang potret kondisi tentang capres ini. Karena kalau kita tidak masuk di dalam pembahasan, kita takut ada orang yang bermain terlalu jauh menurut saya. Memimpin atau memberikan arahan yang seolah-olah paling cerdas gitu. Yang saya maksud adalah orang sudah selama ini terpukau dengan seorang filosof yang luar biasa yaitu Rocky Gerung. Tapi kita semua tentu kaget. Uraian yang baru kayaknya kemarin itu dia melakukan forum diskusi terbatas kayaknya dan mengejutkan tentu. Nah, menurut saya kita ini harus berhati-hati karena mengapa Anies Rashid Baswedan itu didukung banyak rakyat, karena di situ terlihat menurut saya ya ada semacam perbedaan memang antara rezim dan dengan apa yang ingin dibangun calon presiden yang sangat luar biasa. Dilihat nampaknya langkah-langkah Anies ini tegas, artinya terhadap oligarki juga tidak mau diatur-atur. Itu yang nampaknya disukai. Nah, saya tidak karena tidak ikut, tapi melihat sebentar dari apa yang dikatakan Rocky. Dan saya kira dia mentafsirkan sesuatu yang memang belum ditegaskan oleh Anies, yaitu tentang continue and change, yaitu mengatakan apa yang dimaksud Anies itu continue and change dengan bla 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 bla, dan orang yang berpengalaman, orang yang kuat di DPR dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa yang dimaksud Anies itu tidak ada lain adalah LBP sebagai calon wakil presiden yang kuat keuangannya, kuat pengalamannya. Nah, apapun lah dia mendasarkan alasan-alasan, tetapi intinya yang mau disampaikan kan itu. Saya tidak ngerti ya, apakah yang dikatakan itu memang memancing supaya rakyat ini melawan dia, atau itu yang sebenarnya, itu kan nggak jelas gitu loh. Nah, ini saya kira kita yang sudah selama ini mendewa-dewakan dia jangan sampai mengikuti apa yang dikatakan. Kalau saya terus terang spontanitas dengan keterbatasan saya menolak, karena tidak mungkin rakyat itu bersenyawa dengan oligarki gitu. Dan dialah merupakan biang keroknya gitu. Kalau dikatakan dia punya uang, harus kita korek. Dari mana dia uangnya gitu loh. Kalau bukan dari kekayaan alam, dari vaksin dan sebagainya, orang tahu. Saudara kita sang pejuang luar biasa Anies Rashid Baswedan, saya kira mungkin tidak cepat akan menjawab ini. Tetapi kita harus memberikan sinyal-sinyal yang supaya sinyal-sinyal kita itu mungkin Bapak Anies Rashid Baswedan juga bisa membaca nih sinyal-sinyal rakyat. Jadi kalau rakyat tidak berbicara, berbahaya. Kita khawatir, memang kemarin Rocky Gerung itu barusan menerima Luhut, barusan menerima anaknya si Gibran. Kita nggak ngerti apa yang dibicarakan. Nah, mulai saat ini menurut saya
harus ada tindak lanjutan. Dan yang paling pas untuk mengimbangi itu sementara ini menurut saya Husnul Mar'iyah. Kita harus segera temukan ya, Husnul Mar'iyah dengan Rocky Gerung. Tamu kita dari Medan ini saya yakin walaupun di Medan kan nggak kosong-kosong amat lah. Kemarin bicara tentang Anies, kemudian bisa sama Eki, saya kira luar biasa. Kalau menurut Pak Masri gimana? Jangan-jangan pengagum Pak Rocky Gerung juga nih. Iya. Ini geser nggak? Ya, silakan. Baik, jadi ya saya memang dalam banyak hal tertarik dengan pemikiran Rocky Gerung karena beliau selalu melihat sesuatu itu kadangkala dibalik dari fenomena, ya, jadi secara falsafah. Tetapi memang saya tidak begitu percaya dengan dia. Ya, walaupun sudah lama saya tertarik, tapi saya tetap wanti-wanti. Apa yang disebutkannya itu adalah merupakan tafsir dari slogan yang disampaikan oleh Pak Anies kan. Dia menafsirkan continue and change, berkelanjutan atau meneruskan dan perubahan dan yang terus menerus, kira-kira begitu. Lalu ditafsirkan itu adalah untuk melakukan itu diperlukan orang yang mendampingi itu semacam Luhut Binsar Panjaitan, kan gitu ya. Ya, ini satu sisi dan itulah yang bisa menjalankan slogan yang dimaksudkan Anies. Itu kan tafsir. Tafsir boleh aja, siapa aja bisa tafsirkan. Tapi tafsirnya Rocky Gerung pada saat ini saya nilai bukan tafsir seorang akademisi, tapi lebih pada tafsir seorang politisi atau ideologis, ya kan? Jadi bukan tafsir orang yang katakanlah sebagai orang yang akademisi yang netral, tapi sudah mengarah kepada kenapa mesti Luhut? Ini kan pertanyaan, ya kan? Kenapa bukan yang lain? Apa ya Luhut satu-satunya yang bisa mendampingi soal itu? Nah, ini kan pertanyaan yang barangkali panjang diskusinya dan itu bisa meragukan tesisnya Rocky Gerung. Ya. Itu satu hal. Jadi saya nggak melihat itu. Nah, perlu disadari dukungan kepada Anies ini atau katakanlah muncul karena ada beberapa hal. Ya. Pertama mungkin Anies karena kepiawaiannya dalam mengelola Jakarta atau kepribadiannya atau bla 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 intelektualnya dan sebagaimana yang lain gitu. Itu satu sisi yang memungkinkan rakyat mendukung. Tetapi itu kan relatif. Mungkin selama ini terpublikasi Anies lah yang punya itu. Tapi bukan Anies satu-satunya di Indonesia yang punya kemampuan itu tentu. Ya kan? Masih banyak orang yang intelektualnya bagus, kerjanya bagus, kejujurannya bla bla, tapi belum punya kesempatan. Kan itu aja. Jadi orang dukung Anies karena memang dia yang punya kesempatan untuk maju sebagai sehingga kita tidak membicarakan yang lain-lain. Kita yang penting fokus memang ya dia yang calon paling memungkinkan punya tiket. Karena punya tiket. Nah, jadi bukan semata-mata karena keahliannya atau apanya lah ya, kebaikannya segala macam, masih banyak orang gitu. Satu sisi itu ya, karena nggak ada orang lain yang lebih hebat punya peluang. Yang kedua, dukungan ini muncul boleh jadi karena memang merupakan antitesa dari keadaan yang ada sekarang. Jadi ini adalah sebuah proses dialektika yang orang sudah jenuh dengan keadaan sekarang yang memerlukan sesuatu yang baru. Itu dia persoalannya. Sehingga sekalipun bukan Anies atau grade kapasitasnya lebih rendah dari Anies, asal bukan orang yang berasal dari yang dekat dengan kekuasaan, itu akan didukung. Ingat kita bagaimana dulu mendukung Prabowo, ya kan? Mendukung Prabowo itu kan tahu juga kita 11-12 gitu ya. Tapi karena memang dia merupakan kita anggap paling tidak ada dua ya. Yang jelas mungkin
anti apa yang dilakukan oleh rezim Iya, ini. makanya Kemudian istilahnya. mungkin memang kebetulan melihat sesuatu capres yang dianggap mampu untuk melakukan itu gitu ya. Tetapi menurut saya begini, bisa juga kalau melihat langkah-langkah yang sangat sopan tanda petik Pak Anies Rashid Baswedan ini, katakanlah bukan antitesa, tetapi bisa juga rezim punya kebijakan seperti ini, Anies tahu saya akan melakukan seperti ini. Tapi suatu saat akan terjadi kebijakan ini, terjadi benturan. Itu saya Nah, masukkan. benturan itu ya memang harus dikatakan dengan tegas. Rakyat nggak mau tahu itu. Nah, Sekarang makanya muncul perasaan macam seperti yang lalu itu. Misalnya kalau 2019 kan muncul idea sebesar yang penting bukan Jokowi. Kan dulu gitu 2019 Iya, ya kan, iya. makanya ganti presiden kan gitu. Nah sekarang juga gitu, yang penting bukan dari kalangan penikmat kekuasaan. Jadi andai pun bukan Anies, orang akan dukung, akan berpihak ke situ. Karena apa? Rakyat sudah merasakan selama 1 dekade ini memang mengalami semacam apa ya, merasa tidak nyaman di bidang ekonomi, di bidang politik, bidang keagamaan, di bidang tenaga kerja, apa saja, semua orang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu menginginkan satu perubahan. Jadi siapapun calon presidennya, asal bukan dari kalangan lingkar kekuasaan, orang masih punya harapan. Nah, kira-kira itu dia, Ya. Bang Om. Oke. Ah. Karena ini kita Jadi, kalau Anies menerima tesisnya Rocky, ini lain lagi. Karena yang merasa selama ini agak tertekan, tertindas, atau katakan terzolimi adalah umat Islam, kemudian masuk orang dari kalangan yang dekat dengan kekuasaan, dan itu orangnya Luhut, saya berani hampir mengatakan semua simpul-simpul yang ada di Sumatera Utara akan bubar. Jadi memang Rocky ini mencoba memainkan apa ya, merasa kepiawaiannya itu, memainkan kebebasannya, tapi dia tidak sadar, kita bisa katakan oh ini memang apa tuh liberal gitu loh. Jadi asal Anies menang dengan seperti apa ya bisa saja memang kalau dengan menang, tapi apalah arti batas-batas, kalau dalam Islam itu ada batas-batas hal-hal yang ada halal haram gitu. Dia kan tidak sampai ke sana gitu loh. Jadi mungkin apa itu yang saya belum tentu benar juga, cuma saya meminta kita semua mulai kritis ya. Saya Jangan sampai orang seolah membuat tesis, membuat dasar pertimbangan seperti ini, tapi keputusannya lain. Ini kan tesisnya seperti itu, kemudian memutuskan tahu-tahu masuk kepada masalah Luhut. Dari mana dasar-dasar pertimbangan ini? Bahwa ya itu tadi, tentang dia punya uang, dia bisa bekas koboi di Senayan, dia bisa dari mana itu apa itu prosesnya itu menurut saya gitu. Ya, saya gini Om Lim, ini bukan soal Islam nggak Islam. Soal orang yang punya hati nurani, ya, kalangan apapun dia, yang paham situasi, yang punya tekad itu adalah memilih antitesa yang ada sekarang, ya tetap nggak mau, ya. Nggak mau, walaupun agamanya apa, karena melihat situasi ini begini, ya kan, kemudian katakanlah ada sesuatu yang muncul, yang baru, yang memberikan harapan, nggak mau dia digabungkan. Jadi bukan soal Islamnya, gitu. Nah, dalam kaitan dengan Rocky Gerung, saya melihat ya dia juga punya keinginan, ya bukan pure sebagai pengamat, bukan pure sebagai akademisi yang mengatakan black and white gitu, ya kan? Tapi how to arrange, ya bagaimana mengelola ini supaya begini. Jadi dia sudah punya apa namanya interest dalam ungkapannya itu. Jadi saya nggak melihat ada alasan kenapa harus Luhut. Soal ekonomi, Pak Ismet mau saya potong dulu. Soal ekonomi, ya. Ini rakyat kalau sudah mau, nggak perlu dibayar mereka. Makan relawan-relawan itu bisa cari uang sendiri. Kalau sudah itu. Jangan dikira karena belum ada pendana ini kemudian rakyat tidak bisa mendanai itu. Selama ini yang bergerak ya dari daerah ke daerah dalam apa itu menyambut
ARB gitu ya. Itu kan uang dari rakyat. Kalau udah itu diumumkan bahwa kita menerima misalnya sumbangan itu sangat sangat mudah sekali gitu. Justru kalau itu dilakukan Anies, maka dia mengulang masa lalu atau katakanlah proses-proses masa lalu bahwa calon presiden dibiayai oleh oligarki. Berarti tidak ada change, tak ada perubahan, ya kan? Kalau itu yang dilakukan. Oleh karenanya kalau itulah alasannya memilih LBP, makin rusak. Ya. Rusak. Kira-kira. Oke. Baik, karena ini kita akan bincang-bincang serius, kita kan mau bicara untuk persiapan kongres ini. Mungkin mau ngomong sedikit tentang Rocky Gerung? Iya, saya pikir penggemar juga jangan. kalau penggemar enggak, hanya ngelihat fenomena yang seperti itu ya. Sebuah kelaziman dalam dunia politik pasti ada hal yang mengejutkan atau di luar perkiraan, seperti tadi sudah disampaikan. Tiba-tiba orang yang disebut Rocky Gerung adalah orang yang ya sangat tidak disukai sebenarnya oleh masyarakat, karena memang track recordnya saat ini menjadi biang kerok terjadinya hal-hal yang menyusahkan masyarakat ya. Jadi ini perlu diperhatikan oleh kalangan rakyat. Euforia terhadap Anies ini ya perlu kita perhatikan sampai last minute ya, baru kita bisa betul-betul menyikapi apa yang terjadi sesungguhnya dengan dinamika politik yang ada. Saya pikir sementara itu. Iya. Jadi ya kita jangan seolah tabu misalkan masalah Rocky. Takut, saya kira walaupun nanti kalau ini sampai ke telinga Rocky, kita mungkin bisa didungu-dungukan, itu nggak penting. Iya. Dia punya salahan gudang ke kerendahan kita, dia menerima kita, nggak ada masalah. Cuma ini masalahnya saya malah berpikir ada beberapa hal saya perlu ketemu kalau perlu sama Rocky-nya. Ya, nanti insya Allah kita atur sebelum ketemu itu. Jangan sampai ada merasa yang jago sendirian. Tokoh-tokoh kita perlu menyampaikan tanggapannya, karena ini saya khawatir ini kemudian menjadi pertengkaran di internal. Ini kan bahaya. Karena ini seminar kemarin kalau nggak salah kan di YouTube itu dibuka oleh Bapak Anies. Bapak Anies kan juga nggak tahu apa yang dibicarakan Rocky Gerung kan bicara dulu. Nah, ternyata kan isinya seperti itu. Nampaknya orang-orang awam sudah mulai protes kan. Ya mungkin saja saya termasuk orang yang awam. Tetapi karena ada fakta ya yang disampaikan itu bahwa calon yang terbaik kalau dikatakan Anies mengatakan continue and change, kemudian dia mendahului untuk menafsirkan apa yang dimaksud Anies, benar atau tidak kan bisa jadi kalau memang tidak itu kan mengarahkan itu. Kalau memang benar seolah-olah dia sudah tahu apa yang di dalam hati Anies itu. Nah, ini harus di-clearkan oleh Rocky Gerung. Apakah ini betul-betul supaya menyadarkan begitu kebenciannya dia sama Luhut misalnya, menyadarkan biar rakyat marah, memprovokasi